Nomor 6. Pasti menang. Negara kesejahteraan itu kan akan kita wujudkan sebagai tujuan final atau mungkin juga tujuan antara yang ingin diraih oleh partai buruh. Tetapi negara kesejahteraan itu juga hidup tidak di ruang hampa, tetapi hidup di dalam kondisi-kondisi ekonomi tertentu. Mungkin nanti di lain waktu kawan kita Gede Sandra akan menjelaskan lebih rigid tentang bagaimana ekonomi Indonesia dan problematikanya. Tetapi saya ingin memberikan kilasan gambaran bagaimana negara kesejahteraan itu masih akan menjadi perjuangan yang tidak mudah, perjuangan yang alot, tetapi menjadi perjuangan yang sangat penting. Ada setidaknya dua hal. Yang pertama adalah pendapatan per kapita di Indonesia ini kecil. Pendapatannya hanya sekitar 4.292. Jadi pendapatan nasional dibagi jumlah penduduknya itu hanya menghasilkan 4.292 US dollar. Ini kecil. Sementara tax ratio atau pendapatan dari pajak dibandingkan dengan pendapatan nasional itu hanya 10,4%. Ini bahkan salah satu yang terendah di Asia Tenggara. Nah, apa Bung yang mau disampaikan dari angka-angka ini? Saya kasih perbandingan lagi-lagi di negara Skandinavia, di negara yang sering kali dianggap sebagai perwujudan dari model negara kesejahteraan. Uni Eropa secara umum itu tax ratio-nya di angka 40%. Bahkan di Denmark, negara yang menerapkan welfare state, di mana pendidikan gratis, sekolahan gratis, kesehatan gratis, perumahan gratis, itu pajaknya menembus 4-6%. Atau hampir, atau bisa dikatakan 4 kali lipatnya tax ratio di Indonesia. Jauh. Di Indonesia malah pajak seringkali dikendorkan lewat tax amnesty atau pengampunan pajak kepada para taipan. Di negara-negara Skandinavia, orang-orang kaya ini kita pajaki sekeras mungkin. Itu sebagai salah satu perwujudan dari distribusi kekayaan lewat mekanisme pajak. Nah, adapun soal pendapatan per kapita, ini juga sangat jauh. Jadi di Norwegia, kalau di Indonesia 4 ribuan sekian, di Norwegia itu 89 ribu, di Swedia 61 ribu, di Denmark 68 ribu, dan di Finlandia 53 ribu. Maksud dari perbandingan ini adalah negara kesejahteraan sulit terwujud kalau ekonominya tidak tumbuh. Jadi kita adalah kelas yang juga menginginkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang berdiri di atas fondasi keadilan sosial. Jika ekonominya tumbuh, maka upahnya harus lebih baik. Kalau ekonominya tumbuh lebih jauh lagi, maka jaminan-jaminan sosial harus diperbesar dan diperluas sekup maupun jumlah populasi yang menerimanya.